Orang tua Rafael Struyck terharu dengan ulah netizen Indonesia. Tom Haye buka suara kans bela timnas Indonesia. Saya yakin itu akan terjadi. Tangis Hernando Ari pecah, kiper timnas Indonesia cedera engkel hingga jalan tertatih. Legenda timnas Indonesia takjub dengan Sintayong, bongkar perbedaannya dengan pelatih lokal. Simak ulasan selengkapnya berikut ini. Winger andalan timnas Indonesia Rafael Struyck buka suara soal netizen di Instagram. Struyck jadi salah satu pemain skuad Garuda yang memiliki banyak pengikut di Instagram. Dia saat ini tercatat memiliki 1,2 juta pengikut lewat akun yang dia buat sejak 2013 lalu. Dengan jumlah tersebut, dia hanya terpaut tipis dari pemain yang lebih senior di timnas Indonesia seperti Nadeo Argawinata. Namun rekor saat ini masih dipegang oleh Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan. Memiliki banyak pengikut, komentar netizen selalu menghiasi kolom Instagram pribadinya. Menariknya, tidak hanya untuk Struyck, sang ibu juga tidak lepas dari incaran penggemar. Rafael Struyck menjelaskan bahwa ibunya mendapatkan banyak komentar dari netizen. Mereka memberikan pujian karena Struyck sudah jadi sosok andalan di timnas Indonesia. Netizen menyampaikan terima kasih karena sang ibu sudah mendidik anaknya dengan baik. Ibu saya terkadang membacanya. Semua orang sangat baik kepada orang tua saya. Mereka bahkan mengirim hal-hal seperti terima kasih telah membesarkan Rafael. Orang tua saya akan tersenyum. Mereka netizen bangga dengan saya, kata Rafael Struyck. Pemain berusia 20 tahun ini mengakui bahwa dia sebenarnya bukan sosok yang suka mengumbar kehidupan di media sosial. Namun netizen selalu meminta agar Struyck bisa mengunggah sesuatu. Sejauh ini dia hanya mengikuti keinginan netizen. Sejujurnya saya tidak begitu suka menunjukkan kehidupan pribadi saya di media sosial. Tetapi saya mendapatkan begitu banyak pesan dari orang-orang yang ingin melihat sekilas, ungkap Rafael Struyck. Winger muda ADO Den Haag ini menambahkan bahwa dia hanya memanfaatkan media sosialnya untuk berbagi ke penggemar. Dia bahkan berpikir unggahannya hanya semacam video blogging, apalagi hal tersebut cukup digemari oleh netizen sejauh ini. Kiper Persebaya Surabaya, Hernando Ari tak kuasa menahan tangis usai mengalami cedera saat lawan Persis Solo pada Rabu 13 Desember 2023. Hernando Ari mengalami cedera pada menit ke-73. Ia harus mendapatkan perawatan dan bahkan sampai harus ditandu keluar lapangan karena masalah di kakinya. Kiper timnas Indonesia itu tak kuasa menahan tangisnya. Pada akhirnya Hernando Ari tak bisa melanjutkan pertandingan dan digantikan oleh Andika Ramadhani. Pasca pertandingan, pelatih Persebaya Surabaya Uston Nawawi mengonfirmasi bila Hernando Ari mengalami cedera engkel. Uston Nawawi tidak menjelaskan lebih lanjut seberapa parah cedera yang dialami Hernando Ari. Namun dalam video YouTube Scroll ID saat para pemain Persebaya kembali ke bus, Hernando Ari terlihat berjalan tertatih. Ia bahkan harus dibantu oleh rekan setimnya. Kabar ini tentu jadi berita buruk buat timnas Indonesia yang sebentar lagi berlaga di Piala Asia 2023. Ajang 4 tahunan itu bakal diselenggarakan kurang dari sebulan lagi, yakni 12 Januari 2024. Sementara timnas Indonesia bakal menjalani pemusatan latihan di Turki mulai 20 Desember 2023. Belum jelas bagaimana nasib Hernando Ari untuk timnas Indonesia. Kemungkinan besar Hernando Ari sudah masuk daftar 50 pemain untuk Piala Asia 2023. Dari 50 nama tersebut hanya 30 pemain yang akan ikut TC dan nantinya bakal dipilih 23 pemain skuad final Piala Asia 2023. Pemain timnas Indonesia Rahmat Irianto memberikan kabar buruk untuk timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023. Bek andalan skuad Garuda itu cedera. Rahmat Irianto mengalami cedera ringan jelang laga klubnya Persib Bandung kontra Persik Kediri. Akibatnya dia absen dalam laga tersebut. Jelang laga Persib Bandung kontra Bali United yang akan digelar pada Senin 18 Desember 2023 mendatang, masih belum ada tanda-tanda cedera Rahmat Irianto membaik. Padahal pemusatan latihan timnas Indonesia di Turki jelang Piala Asia 2023 akan dimulai 2 hari setelah laga tersebut. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengatakan cedera yang dialami Rahmat Irianto belum pulih. Menurutnya, ex pemain Persebaya Surabaya itu masih mengalami nyeri
dan akan diperiksa lebih lanjut tim dokter Persib Bandung. Dia, Rahmat Irianto, masih merasakan nyeri dan harus melakukan pemindaian karena ada sesuatu di lututnya, kata Bojan Hodak. Hodak belum bisa memastikan perihal ketersediaan Rahmat Irianto di laga Persib Bandung kontra Bali United. Tentu diharapkan sang defender bisa pulih sesegera mungkin. Rahmat tampil sebanyak 16 kali, mencetak 1 gol dan 1 assist. Perannya di tim merah putih juga sama vitalnya. Dia tak pernah absen dari skuad timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Cukup mengkhawatirkan jika akhirnya kondisi Rahmat Irianto belum membaik saat TC Timnas Indonesia di Turki mendatang. Pemain keturunan Indonesia Tom Haye buka suara soal kans membela timnas Indonesia. Gelandang bertahan 28 tahun itu menegaskan bahwa dirinya terbuka untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia demi memperkuat skuad Garuda dan yakin hal itu akan terjadi suatu saat nanti. Hal itu diungkapkan Tom Haye dalam wawancara dengan ESPN NL. Dalam kesempatan itu, pemain berpaspor Belanda tersebut ditanya soal peluangnya bermain untuk timnas Indonesia suatu hari nanti setelah melihat ribuan permintaan dari netizen di Instagram pribadinya. Tom Haye dengan tegas menjawab dirinya terbuka dan senang jika mendapatkan kesempatan untuk memperkuat timnas Indonesia. Bahkan pemain SC Heerenveen itu yakin bahwa dirinya pasti akan membela skuad Garuda suatu saat nanti. Ya, itu akan menyenangkan dan akan terjadi. Saya yakin itu pasti akan terjadi, kata Tom Haye. Lebih lanjut, Tom Haye ditanya apa yang akan terjadi di Instagram pribadinya jika sudah menjadi WNI dan membela timnas Indonesia. Gelandang 28 tahun itu pun sudah mengetahuinya dan sadar akan resiko yang akan diterimanya nanti. Ya, saya menyadari itu. Saya belum menjadi bagian dari Indonesia, tetapi saya tahu betapa buruknya keadaan di sana. Aku juga pernah melihatnya pada orang lain, jelas Tom Haye. Sekarang pertanyaannya, apakah PSSI tertarik untuk melakukan proses naturalisasi terhadap Tom Haye? Mengingat sang pemain sudah bersedia untuk membela timnas Indonesia. Sejauh ini belum ada respon resmi dari PSSI. Satu hal yang pasti, Tom Haye merupakan pemain keturunan Indonesia yang kini main bersama SC Heerenveen di Eredivisie alias Liga Belanda 2023-2024. Dia sudah bermain dalam 13 laga dengan koleksi 2 gol dan 1 assist di Liga Belanda musim ini. Pemain naturalisasi timnas Indonesia sekaligus legenda timnas Indonesia asal Nigeria, Puji Sintayong. Dia memuji pelatih kepala pasukan Garuda bukan tanpa alasan. Diketahui pemain naturalisasi asal Nigeria yang memuji Sintayong adalah Greg Nwikolo. Menurutnya pelatih asal Korea Selatan itu cocok menangani timnas Indonesia. Greg Nwikolo memuji Sintayong karena pelatih asal Korea Selatan menanamkan sikap disiplin dan mentalitas yang bagus ke pemain timnas Indonesia. Hal itu membuat Greg Nwikolo kagum karena pelatih lokal Indonesia menurut mantan pemain Persija Jakarta belum ada yang menerapkannya. Kalau lihat sekarang pelatih timnas Sintayong sudah taruh itu ke pemain, setiap game bisa menang. Dia keras, dia nggak ada toleransi. Pemain Indonesia sekarang timnasnya bagus. Coba kalau pelatih lokal sedikit-sedikit happy, dangdut, joget, jelas Greg Nwikolo. Greg Nwikolo merupakan pemain naturalisasi yang mendapat status kewarganegaraan Indonesia pada 10 Oktober 2010. Greg Nwikolo memang tidak memiliki darah keturunan Indonesia, namun dia dapat dinaturalisasi karena lama menetap di Indonesia. Dia datang ke Indonesia pada 2004 dan memperkuat beberapa klub Liga 1 seperti Persija Jakarta, Persija Tim Solo, PSIS Semarang, hingga Madura United. Usai mendapatkan status sebagai warga negara Indonesia, Greg Nwikolo melakukan alih perpindahan federasi ke PSSI. Kemudian Greg berhasil debut bersama timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia 2015 melawan Arab Saudi. Namun karirnya di timnas Indonesia cukup singkat. Greg Nwikolo tercatat hanya melakoni 8 kali pertandingan dengan menorehkan 2 gol saja. Lantas, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.